Oke, kakak-kakak, kegiatan kita siap dimulai. Untuk kegiatan kita mulai hari ini nanti bergiliran memimpin doa ya kakak-kakak. Saya ingin kita semua buka dulu mic-nya. Salam PKG dulu. Buka pertama kali saja kakak-kakak kameranya kita bersuara dulu. Ini Siap. mic-nya dibuka Kak. Siap. Siap. Kak Indra mic-nya dibuka Kak. Oke Pak. Belajar bergerak untuk Belajar bergerak. Oke, siap Kak. Untuk hari ini saya minta mulai dari KM dulu memimpin doa hari ini, nanti selanjutnya giliran Kak Andi. Kegiatan hari ini silakan dipimpin dengan berdoa Kak Andi. Ya, terima kasih Kak Maulana sebagai fasilitator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak guru olahraga hebat. Mulai aktivitas Zoom kita hari ini adalah kita berdoa. Semoga dalam kegiatan ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Andi. Kakak-kakak saya mau mengulang lagi, apakah suara saya jelas kakak-kakak? Jelas Kak. Jelas. Saya akan membagikan layar untuk kegiatan kita. Apakah layar saya sudah terlihat? Screen saya sudah terlihat ya? Belum ya? Layar saya sudah terlihat. Kak Denny, Kak Juanda, gimana Kak? Apakah sudah terlihat layar yang saya bagikan? Belum Mbak. Kak. Belum Pak, belum. Bentar. Apa ya? Oke, kalau gitu mungkin nggak, saya coba pakai ini apa screen share-nya. Berat. Entire screen. Oke, mohon maaf menunggu kakak-kakak. Bentar nih saya coba share lagi. Nah, ini masuk ya. Jadi saya pakai entire screen share-nya karena Windows ternyata bermasalah. Ini udah kelihatan Kak ya? Sudah Kak, sudah. Untuk kali ini kita masih di modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK di Tatap Maya 2 kekuatan pemahaman 1. Ini kesepakatan bersama menyalakan kamera, tapi untuk situasional saja ketika berat, oke, boleh dimatikan mikrofon, hadir seutuhnya. Ini yang saya rasa cukup penting, kesungguhan kita dalam mengikuti kegiatan. Kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan sesi kita kali ini, pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ini tujuan luasnya. Kemudian
pencapaian akhir secara luas juga guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ini tujuan khusus modul 1.1 yaitu pertama, guru diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Kemudian, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke. Ini tujuan sesi, kalau yang tadi tujuan modul, ini tujuan sesinya peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya di yang tadi siang saya kasih itu Kak di LMS. Kemudian peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Pada kegiatan nanti kita akan melakukan 3 tulisan refleksi. Lanjut, agendanya ada 2 agenda. Pertama, review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nah, ini agenda kegiatan menit per menitnya selama 5 menit awal pembukaan, pemaparan, dan lain-lain. Kemudian 10 menit review framework dan model tulisan refleksi Borton. Kemudian 10 menit untuk refleksi Gibbs. Dan 20 menit itu 3 babak, refleksi 3 babak. Babak 1, 20 menit, 2, dan 3. Dan 5 menit nanti penutup. Jadi ini agenda kegiatan kita dalam waktu 90 menit ke depan. Oke, kita mulai dari review framework dan model tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak sekalian, apa ada yang membaca tadi di LMS? Boleh raise hand tentang framework Borton ini. Apa, terus apa, dan sekarang apa? Silakan langsung raise hand kakak-kakak. Oke, Kak, siapa itu? Ferdi ya? Yang raise hand. Silakan langsung Kak, dibuka mic-nya Kak. Suara Kak Maulana hilang timbul. Oh. Oke. Silakan kakak, saya ulang. Tadi kita sudah membaca di LMS tentang framework Borton. Nah, silakan kakak-kakak menjelaskan apa yang kakak tangkap dari framework Borton ini. Silakan raise hand. Sudah ada yang mau coba elaborasi tentang framework Borton ini? Halo, Kak? Bentar. Izin Kak Maulana. Gimana Kak? Nggak jelas ya suara saya? Oke. Terima kasih Kak Maulana. Oke, sedikit mengulas apa yang disampaikan. Iya, silakan Kak Deni. Oke, terima kasih Kak Maulana. Mengulas apa yang Kak Maulana sampaikan terkait dengan framework-nya dari Borton dengan 3 tahapannya seperti itu. Pada tahap what kita meminta peserta didik untuk menuliskan pengalaman mereka yang mereka dapatkan dari eksplorasi yang kita lakukan saat pembelajaran. Kemudian pada so what peserta didik juga kita ajak untuk menganalisa sebuah kejadian yang kita gunakan untuk menarik kemampuan berpikir kritis oleh peserta didik tersebut. Dan pada now what, peserta didik akan dibantu oleh kita sebagai pendidik untuk dapat menyelesaikan atas permasalahan-permasalahan yang terkait dari hasil kemampuan mereka awal. Seperti itu, Pak Maulana. Oke, terima kasih Kak Deni. Jadi pertama peristiwanya apa ya tadi Kak Deni sampaikan, kemudian si anak menganalisis dan lain-lain, yang kemudian yang ketiga apa tadi Kak, menyimpulkan ya, atau gimana Kak Deni? Yang ketiganya tadi di know what-nya itu yang apa ketiga tadi? kita sebagai pendidik membantu
murid untuk mengidentifikasi proses yang dapat membantu mereka dalam terkait dengan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Denny, cukup lengkap ya. Silakan kakak-kakak yang lain ada yang mau menambahkan atau punya pandangan lain tentang refleksi dengan framework Borton, tiga kata tanya itu. Kak Ferdi, silakan Kak Ferdi. Ya, kalau saya hanya sedikit menambahkan untuk framework Borton ini dia lebih memfokuskan guru untuk memfasilitasi daripada menginstruksikan. Itu saja sih untuk yang Borton, Kak. Terima kasih. Iya, jadi menurutnya Kak Ferdi, guru memfasilitasi siswa untuk belajar daripada menginstruksikan siswa untuk belajar gitu Kak Ferdi ya. Jadi guru Iya, benar, Kak. memfasilitasi siswa untuk merefleksi kegiatan belajarnya, mungkin gitu Kak Ferdi maksudnya ya. Iya, Kak. Iya. Oke, yang lain silakan, ada yang mau menambahkan lagi untuk framework Borton ini? Oke, jika tidak ada, kurang lebih seperti itu tadi, namun sedikit saya tambahkan, untuk sekarang apanya itu, adalah perbaikan dari, apa yang terjadi, apa yang setelah direfleksikan gitu, untuk perbaikan ke, langkah-langkah selanjutnya, gitu. Dari pandangan Kak Ferry tadi bahwa guru membantu murid refleksi, itu framework ini tidak hanya untuk merefleksi murid ya Kakak-kakak ya, tapi juga merefleksikan pembelajaran, juga guru bisa merefleksikan cara dia mengajar. Jadi, tidak hanya untuk murid dalam pembelajaran, jadi bisa digunakan dalam banyak hal. Bahkan kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini hanya framework-nya aja, dengan 3 kata tanya itu dengan tiga kata what ini apa, lalu, terus apa gitu. Nah, sekarang apa? Yang jelas, pertamanya apa, yang keduanya dianalisa, yang ketiga perbaikan, dan berulang terus gitu Kakak-kakak ya, untuk framework, Borton. Selanjutnya saya kayaknya harus tutup kamera nih biar nggak terlalu berat. Saya share screen lagi. Oke, udah kelihatan. Nah, ini framework Gibbs. Terbaca kah Kakak-kakak? Apakah terbaca? Yang Udah terbaca, Pak. Terbaca, Kak? Baca, Kak. Udah. Saya nggak main di slide. Kalau terbaca saya tidak akan di slide showkan biar nggak bolak-balik ya Kakak ya. Biar cepat waktu kita efektif. Ini yang paling atas deskripsi. Ya, ini yang awal ya. Di framework Gibbs awalnya mulai dari deskripsi. Setelah deskripsi kira-kira apa nih Kak di sini? Di tanda tanya ini nih. Ada yang ingat dari modul tadi yang kita baca tadi? Perasaan. Perasaan, Kak. Siapa tadi yang jawab? Perasaan ya. Kakak siapa barusan yang jawab ya? Wahid. Kak Wahid, terima kasih Kak Wahid ya, perasaan. Deskripsi lalu perasaan, kemudian evaluasi. Nah, berikutnya apa lagi nih? Siapa yang tadi baca? Analisis, Kak. Oh iya, analisis. Good. Lalu di sini konklusi atau kesimpulan ya Kakak-kakak ya. Analisis, konklusi atau kesimpulan, dan terakhir di sini apa di sini nih tanda tanya ya? Rencana. Tidak lanjut. Rencana tindak lanjut. Oke, dan kembali lagi ke yang sudah kegiatan yang telah diperbaiki. Boleh kita coba elaborasi satu persatu seperti tadi. Di deskripsi kira-kira apa saja isinya kakak-kakak? Siapa yang mau coba? Silakan resen. Di deskripsi ini isinya apa saja? Kira-kira dalam framework gayanya Gibbs ini. Silakan ada yang. Oke, Kak Ferdi lagi. Silakan Kak Ferdi. Kalau deskripsi itu
adalah mengidentifikasi satu peristiwa yang dialami seseorang saat itu, Kak. Oke. Jadi peristiwanya Kak ya, Kak Ferdi gitu, Kak Ferdi ya. Ya, Oke. Jadi mengidentifikasi peristiwa saat itu. apa yang terjadi ya itu kakak-kakak ya. Hampir sama dengan apa pada gayanya Morton. Oke, lanjut. Setelah deskripsi tadi ada perasaan. Kira-kira itu di perasaan apa isinya di perasaan kakak-kakak yang lain selain Kak Ferdi? Silakan Kak loh kok nggak kelihatan? Kak Rido silakan Kak Rido. Oke, di perasaan ini lebih mengutamakan bagaimana situasi yang pertama, ya situasi dari deskripsi tadi, lanjutan dari deskripsi bagaimana situasi emosi, kemudian perasaan saat di tahap identifikasi tadi atau saat dia membaca situasi yang sebelumnya. Oke, jadi tadi setelah deskripsi lanjutnya ke perasaan ketika ada peristiwa apa yang dia rasakan dalam perasaannya, apakah nyaman, tidak nyaman dan lain-lain gitu ya Kak Rido ya. Iya, betul. Betul. Oke, lanjut. Nah, di tahap evaluasi kakak-kakak kira-kira apa saja isinya di tahap evaluasi? Silakan yang mau coba yang lain. Ini nggak muncul ya. Kak Wahid lagi, silakan Kak Wahid coba di tahap evaluasi apa isinya Kak Wahid? Ya, seperti katanya Pak, evaluasi berarti kita apa namanya itu mengevaluasi atau melihat hasil yang sudah kita laksanakan, bagaimana hasil dari kegiatan yang telah kita lakukan, apakah hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang negatifnya, kekurangan, kelebihan, dan apa kontribusi yang akan mungkin kita lakukan selanjutnya untuk perbaikan yang sudah kita lakukan tadi. Mungkin seperti itu singkatnya Pak. Oke, jadi apa udah mulai muncul nih mikir nih ini lebih baik begini atau itu lebih buruk begitu gitu ya Kak Wahid ya. Oke, udah ada Ya, evaluasi lanjut. ya Kak. Selanjutnya di analisis kakak-kakak siapa yang mau coba dianalisis isinya apa saja sih? Nah, Kak Satria Nugraha silakan Kak Satria. Kak Satria dulu ya Kak Jonda ya. Gantian. Kak Andi, sorry. Kak Satria dulu. Ya, dari tahap analisis itu saat mempunyai kesempatan untuk memahami yang terjadi. Nggak hanya berfokus di detail seputar yang terjadi dalam situasi, Pak. Oke. Jadi ingin menargetkan berbagai aspek yang baik atau buruk itu tergantung diri sendiri, Pak. Ya, jadi sudah masuk ke apa nih yang didapat dari pengalaman ini ya, yang tadi sebelumnya ada dievaluasi terus dia udah mulai dapat sesuatu nih dari evaluasinya gitu ya Kak Satria ya maksudnya ya. Ya, kasih Pak. Oke, sip. Kita lanjutkan di tahap konklusi atau kesimpulan nih kakak-kakak. Kak Andi tadi udah present, boleh Kak Andi? Ya, terima kasih. Pada tahap terakhir di kesimpulan, itu menurut saya setelah menganalisis hal-hal yang terjadi, kita bisa mencoba menarik kesimpulan berupa pelajaran yang bisa didapatkan dari pengalaman yang dilalui. Apakah ada kemampuan baru atau memiliki pengalaman atau apa yang kita dapatkan, terus pada masa yang akan datang situasi tersebut bisa terulang lagi, apa yang harus dihindari, terus apa yang terus tetap dilakukan untuk kedepannya. Oke, jadi udah dapat pelajaran ya apa yang bisa dilakukan ke depannya gitu Kak Andi ya. Oke, terakhir rencana tindak lanjut tadi Kak Wahyu udah resen, coba Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu. Ya, siap Kak. Silakan Kak Wahyu. Untuk yang terakhir ini, untuk tindak lanjutnya mungkin pendapat dari saya yaitu aksi yang kita lakukan berdasarkan dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya, itu kesimpulan dan yang lain-lain, itu bisa kita ambil aksi atau tindakan
berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Tentukan langkah apa yang kamu ambil nanti. Dan dengan pertimbangan setiap pelajaran bisa jadi sia-sia kalau tidak diaplikasikan dan dipraktikkan dalam kehidupan. Terima kasih Pak. Itu saja. Oke, sip. Terima kasih Kak, siapa tadi, Kak Wahyu ya. Ini udah saya kira semua sudah membaca modul dan sudah hampir tepat semuanya. Nah, kira-kira di framework GIPS ini, jika di dalam framework Borton sama nggak nih refleksinya? Atau ada yang beda, yang benar-benar beda gitu? Apa perbedaan dan persamaannya? Silakan satu orang yang mau coba ngasih pandangannya terhadap perbandingan framework Borton dan GIPS. Siapa? Kak Wahid, boleh Kak Wahid, silakan. Ya, terima kasih Kak. Jadi mohon izin rekan-rekan, mungkin menurut saya memang dari kedua framework ini hampir sama. Hanya saja mungkin di framework GIPS ini sudah sangat terperinci dan tahap-tahapannya lebih luas gitu. Jadi kalau di tahap yang pertama tadi di Burton kita lebih banyak mengidentifikasi model siswa itu tahapannya hanya 3, sedangkan di framework GIPS ini kita lebih ke detail gitu. Jadi mulai dari awal kemudian sampai ke nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin mirip-mirip saja Kak, hanya detail dan tahap-tahapannya saja yang mungkin lebih spesifik seperti itu di framework GIPS ini. Mungkin itu tanggapan dari saya Kak. Sip, terima kasih Kak Wahid. Jadi sama saja itu refleksi, hanya dengan gaya ya. Ada yang suka simple, ada yang suka rumit, ada yang suka detail, ada yang suka tidak perlu detail tapi juga dapat hasil yang sama gitu Kak Wahid ya mungkin ya. Ya, itu Kak. Oke, sip. Itu untuk mereview apa yang tadi kita baca di modul, kita akan masuk ke tahap pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tulisan refleksi 3 babak. Tadi kakak-kakak semua apakah sudah membaca sedikit tentang di LMS tentang nilai orientasi Bapak Ibu? Boleh nih dielaborasi, siapa ibu-ibu, saya belum dengar kakak-kakak yang cewek nih. Menurut kakak-kakak kecenderungan nilai orientasi kakak? Silakan yang perempuan boleh present kakak. Ada Kak Leni, Kak Ulfa, Kak Desiana. Oke. Kalau tidak ada, silakan yang lain coba beri gambaran terhadap 3 pertanyaan ini. Disesuaikan dengan kondisi yang kakak-kakak lakukan sehari-hari. Ada yang mau coba kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak ketika mengajar? Siapa? Oke, silakan Kak Deni. Oke, terima kasih Kak Maulana. Jadi kalau dari sudut pandang saya lebih cenderung ke 2 orientasi nilai tersebut. Yang pertama di proses pembelajaran dan yang kedua di aktualisasi diri. Yang di proses pembelajaran itu karena prinsip pembelajarannya kan ini penerapan pengetahuan perkembangannya belajar secara sistematis dan kita bersama-sama menarik dan membuat suasana pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Sedangkan pada aktualisasi diri kita mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan bentuk diferensiasi. Karena pada nilai orientasi tersebut kita mengembangkan keberagaman murid untuk pembelajaran yang kita lakukan. Seperti itu Kak Maulana. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Deni ya. Jadi ada 2 orientasi dari 5 itu Kak Deni, LP sama SA ya, learning process sama self actualization. Itu tidak ada yang salah ya kakak-kakak ya. Ini karena ada di di nilai orientasinya. Saya mau cek kakak-kakak apakah ini
apakah ada di antara kakak-kakak yang rutin menulis refleksi tertulis ya kakak? Melakukan refleksi tertulis, apakah ada? Silakan raise hand dan tidak kita bahas, saya mau lihat aja apa ada yang menulis refleksi ditulis begitu, ada atau tidak? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nyaris tidak ada ya kakak ya. Dan sejauh pengalaman saya mengajar PJOK, berbincang dengan rekan-rekan PJOK, bahkan saya sendiri sangat sedikit, mungkin 1:1000 kita menemukan guru PJOK yang melakukan refleksi tertulis untuk kegiatan pembelajaran untuk kepentingan dirinya sendiri, selain dari kepentingan administrasi mengajar untuk pemeriksaan oleh kepala sekolah maupun oleh pengawas sekolah. Itu itu kenyataannya ya, kenyataannya. Jadi kita melakukan refleksi, kita merefleksi, tapi kita tidak menulis refleksi. Oke, kita lanjutkan. Bentar. Loh, kok nggak mau? Duh. Nah, ini apakah terbaca instruksinya kakak-kakak? Nanti saya akan bagikan link ini, Google Slide. Nanti kakak-kakak di Google Slide-nya mengisi babak pertama dulu. Ya, jadi satu-satu ya kakak-kakak ya, mengisi babak pertama dulu dalam waktu 5 menit. Lalu kita akan bahas dan nanti akan selesaikan satu babak ini dalam waktu 20 menit. Saya akan bagikan link Google Slide-nya di kolom chat. Nah, itu link Google Slide-nya untuk babak pertama, jangan dulu diisi ya kakak ya. Di situ saya sudah tuliskan, 4 menit, maaf, bukan 5 menit ya. Saya sudah tuliskan nama kakak-kakak di situ di tiap halaman. Jadi kakak mengisi di halaman yang namanya adalah nama kakak sendiri ya. Masuklah ke dalam link Google Slide. Nah, ini nih pertanyaan pemantiknya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut, dan apa pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut. Silakan dimulai kakak-kakak ya. 4 menit dari sekarang di Google Slide. Ini pertanyaan pemantiknya ya. Apa kecenderungan nilai orientasi saya? Pertanyaan pemantiknya juga saya sudah kirim di chat. Berdua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Dan ketiga, apa bukti? Jika ada yang terkendala masuk ke Google Slide-nya, langsung saja open mic, Kak.
Maaf izin Pak, saya ini masuk Iya, Kak. Google Meet-nya ini menggunakan handphone ini, jadi nggak support nih. Bukan nanti beralih ke dulu. Oke, Kak. Oke, Kak. Hanya babak 1 ya, Kak ya, yang diisi. Yang sudah selesai boleh di-raise hand ya untuk saya lihat siapa saja yang sudah selesai, Kakak. Masih ada waktu 1 menit lebih. 1,5 menit. Oke, ada yang sudah selesai, Kak Denny. Ditahan aja raise hand-nya, Kak Denny, biar kelihatan, Kak. Ya, terima kasih. Yang lain yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Kak Jenny sudah selesai. Oke, waktu 4 menit habis. Yang lain boleh sambil menulis, nggak apa-apa. Saya mau minta Kak Jenny melihat refleksinya Kak Denny. Kak Denny ya, Kak Jenny lihat refleksinya Kak Jenny dan dikomentarin. Kak Jenny ya, Kak Jenny. Bisa open mic Kak Jenny. Jenny Yes. ready. Siap. Oke. Kak Jenny dilihat di Google Slide-nya punya Oke. Kak Denny. Pak Denny, Pak ya. Iya, yang nomor 1 kalau nggak salah paling atas. Pak Denny. Dibaca terus saya minta komentarnya. Kak Denny jangan marah ya, dikomentarin Kak ya. Komentarnya di mana nih, Pak? Nggak marah Iya, nggak? bicara saja. Dibaca lalu menurut komentarnya Kak, gimana nih, Kak? Menurut Kak Denny bagaimana refleksi yang dibuat oleh Kak Denny gitu Kak? Langsung apa diketik gimana? Langsung saja dibaca vokal. Gimana Pak? Kak? Vokal dari suara saja dibaca dan disebutkan dengan suara. Oh ya. Saya baca. Kakak-kakak yang lain boleh sambil tetap mengisi. Boleh dibacakan Kak Jenny. Oke, baik. Untuk refleksi di babak pertama ini dari Kak Denny Agriansa. Dalam refleksi ini dari 3 pertanyaan pemantik tadi, Kak Denny menuliskan kecenderungan orientasinya yaitu pada proses pembelajaran dan aktualisasi diri. Jadi Kak Denny lebih fokus kepada nilai orientasi aktualisasi diri atau
di mana ya? Self actualization berarti ya. Kemudian pada proses pembelajaran, penerapan pengetahuan dan perkembangan belajar secara sistematis, menarik dan untuk yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut. Pada aktualisasi diri dan berpusat pada yang dikemas dan sesuai kurikulum. Komentari dari refleksi yang ditulis oleh Kak Denny. Maaf ya Kak Denny. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi kalau saya lihat di sini, Kak Denny hanya baru menjawab dari pertanyaan pemantiknya tadi, baru menjawab apa pertanyaan pemantiknya tadi. Nah, kecenderungan nilai orientasi Kak Denny. Jadi di sini Kak Denny baru menjelaskan tentang kecenderungan nilai dan belum menjawab dua pertanyaan yang dari pertanyaan pemantik. Itu yang saya lihat di sini, seperti kenapa, atau mungkin saya salah nih, pada proses pembelajaran. Oh, mungkin ini ya Kak Denny ya. Apa yang membuat Kak Denny menuliskan nilai orientasi tersebut? Jawabannya pada proses ini ya Kak ya. Iya. Oke, ya benar. Kemudian apa pengalaman? Kemudian mungkin yang saya belum lihat ini apa bukti dari keterkaitan nilai orientasi tersebut, itu mungkin ya Kak Denny. Oke. Terima kasih Kak Jenny komentarnya. Kakak-kakak semua yang sambil mengisi boleh. Nanti akan berlanjut sambungan dari sini kakak-kakak untuk babak 2 dan babak 3-nya. Dari refleksi yang dibuat Kak Denny, nggak apa-apa Kak Denny jadi contoh ya punya Kak Denny ya. Saya mohon izin. Ini apakah dengan menjawab 3 pertanyaan pemantik tadi ini sudah bisa dikatakan sebagai sebuah refleksi ini yang punya Kak Denny ini, kira-kira kakak-kakak? Sudah masuk itu Pak. Sudah masuk refleksi ya kakak-kakak ya. Karena ada yang sepakat? Gimana Kak Jenny? Karena apa barusan? Karena yang pertama Kak Denny sudah menuliskan di dalam situ, sudah memahami kecenderungan nilai orientasi dia selama ini, kan artinya sudah memikirkan pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Kemudian juga Kak Denny juga sudah menuliskan di situ kenapa Kak Denny memilih nilai orientasi tersebut. Jadi sudah ada sikap reflektif dari Kak Denny. Nah, itu sudah masuk begitu Pak. Menurut saya seperti itu. Jadi sudah masuk ada sikap reflektif. Oke, dari Kak Jenny sudah masuk sikap reflektif. Kak Denny tampaknya mau ngomong, gimana Kak Denny? Oke, terima kasih Kak Maulana. Maaf agak sedikit salah persepsi mungkin saya, karena saya tadi beranggapan bahwa babak pertama itu menjawab hanya di soal pertama saja, di soal pemantik yang nomor 1 saja. Jadi yang nomor 2, nomor 3 terima kasih Kak Denny. Saya paham. Dan apa yang Kak Denny tuliskan tidak salah karena sesuai dengan pertanyaan pemantik. Tapi menurut Kak Denny ini apakah sudah merupakan sebuah refleksi atau belum, kata Kak Denny? Menurut saya ini sudah sebuah refleksi Pak. Hal ini dapat dilihat karena selama di dalam proses pembelajaran saya sudah senantiasa menerapkan di 2 nilai orientasi ini. Karena semenjak selesai di pelatihan guru penggerak, materi ini sangat menarik karena menciptakan pendidikan yang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan beragam diferensiasinya. Walaupun terkadang pembelajaran yang melalui diferensiasi ini mengalami kendala waktu karena waktu dan juga tenaga karena mempertimbangkan dari masing-masing kemampuan peserta didik itu sendiri.
Kak Oke, Maulana. terima kasih Kak Denny ya. Yang lain ada yang mau berkomentar dengan 3 pertanyaan pemantik tadi, apakah sudah merupakan sebuah refleksi? Tulisan ini apakah merupakan sebuah refleksi atau belum nih? Kakak-kakak yang lain ada yang mau berkomentar? Kalau tidak, kita siap lanjutkan ya. Oke, boleh yang belum selesai mengisi tadi silakan diisi karena kita akan sambungan babak kedua dan ketiganya kita sambungan dari babak pertama. Nah, Maaf, oke, silakan Kak. saya Pak. Ya, ya. Oke, jika boleh menjawab sedikit, Kak. Silakan Kak, silakan. Oke, jadi saya baru menyambung nih Pak ya. Jadi ternyata pertanyaannya itu apakah tulisan dari ketiga pertanyaan pemantik yang sudah kita tulis tadi sudah termasuk tulisan yang reflektif seperti itu kan? Jadi kalau kita mengacu pada pertanyaan pemantik yang ada, sebenarnya ini baru langkah awal dari kegiatan reflektif. Jadi belum final. Jadi ini hanya baru awalnya, baru langkah awal seperti dalam framework yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ini masih ada kelanjutannya lagi nih sepertinya. Pak. Terima Baru kasih. dikatakan tulisan reflektif gitu. Oke Kak Jenny. Jadi kelihatan ketika saya pancing begitu kelihatan ya. Kita lihat babak keduanya kakak-kakak. Ini lanjutannya. Ini harusnya tadi seperti ini, hanya tadi saya lihat tidak semua sempat mengisi mengisi Google Slide-nya, jadi saya pilih saja tadi karena pembelajaran kita harus terus berlanjut ya kakak-kakak. Sekarang kakak-kakak semua coba lihat, ini ada roda emosi. Saya akan kirim di grup biar lebih mudah kakak-kakak melihatnya. Sebentar. Roda emosi. Nih. Oke, silakan kakak-kakak semua lihat roda emosi di grup, bisa di zoom. Untuk babak kedua ini, di bawahnya, di refleksi yang tadi, ini pertanyaan pemantiknya sekarang ini ada 4 pertanyaan ini. Ditambahkan perasaan ya kakak-kakak ya. Bagaimana emosi? Nah, ini nyambung ke yang tadi. Silakan dilanjutkan kakak-kakak di babak kedua. Ini pertanyaan pemantiknya saya kirim di chat. Di bawahnya ya kakak-kakak yang babak kedua ya. Dalam waktu 4 menit lagi. Oke lah. Dalam waktu 4 menit.
Kakak-kakak yang sudah selesai untuk refleksi babak 2-nya boleh raise hand kakak-kakak. Seperti tadi yang sudah selesai, angkat tangannya biar kelihatan siapa saja yang sudah selesai. Ada yang sudah selesai, Kak? Waktu 34 detik lagi. Oke, waktunya habis. Belum ada yang selesai nih. Saya sudah selesai itu, Kak. Oh ya, Kak Jenny. Oke, Kak Jenny sudah selesai. Yang lain, ada yang sudah selesai lagi? Bentar, saya lihat. Yang sudah selesai Kak Jenny. Kak Desiana apa sudah selesai, Kak? Sudah ya tampaknya Kak Desiana ya? Kak Desiana? Izin Kak, belum Kak. Oh, belum. Oke. Cari lagi yang lain. Nah, yang sudah selesai nih Kak Ferdi ya. Kak Ferdi, coba Kak Ferdi komentari punya Kak Jenny yang babak 2 Kak Ferdi. Yang lain silakan sambil diisi ya. Sambil dengarkan juga. Dilihat punya Kak Jenny, Kak Ferdi ya. Kak Jenny itu slide berapa Kak Jenny? Slide 10 tapi kosong, Kak. Slide 21. 21 Slide ya? 21 ya? Oke. Ya, Kak, slide 21 Kak Jenny, silakan dikomentari. Kak Ferdi, dibaca dan dikomentari. Ya, bentar, Kak. Oke, boleh. Santai saja. Terbaca tulisannya Kak Ferdi? Ya, menurut saya yang dituliskan oleh Kak Redi ini sudah Kak J? Oh ya, Kak Redi ya. Sorry. ya, Redi ya panggilannya. iya. Lanjut Kak, lanjut. Kak Redi ini Lanjut, Kak. yang pertama emosi yang mempengaruhi kecenderungannya lebih terfokus pada nilai-nilai di atas adalah rasa kepuasan atau kebanggaan. Menurut saya sebagai guru penjas PJOK kita emang harus mempunyai rasa kebanggaan sebagai guru PJOK. Terus untuk terkait pengalaman yang ditulis sebelumnya, memiliki keinginan yang baik dan kuat untuk keberhasilan murid. Terus juga yang terakhir, karena hanya terfokus satu nilai, padahal ada nilai yang lain yang bisa menyempurnakan nilai yang ada. Menurut saya, yang dituliskan oleh Kak Redi ini sudah baik, Kak Maulana. Oke, jadi itu apa yang dituliskan oleh Kak Redi, Kak Jenny Redi sudah baik menurut Kak
Ferdi, sesuai dengan pertanyaan pemantik ya Kak Ferdi ya. Iya Kak, udah sesuai Kak. Oke. Kakak-kakak yang lain ada yang mau mengomentari tulisannya Kak Redi untuk yang babak 2 kakak-kakak, atau Kak Redi juga mau mengomentari khusus untuk di tulisan Kak Redi ya. Kalau tidak ada yang berkomentar, gimana Kak? Boleh Kak Redi silakan. Mungkin lebih kepada membaca ulang Pak ya, Kak ya. Iya. Oke, jadi dari babak kedua ini, dari pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi, yang pertama emosi apa yang mempengaruhi saya, yang kemudian tadi memilih bahwasannya saya lebih cenderung kepada nilai disciplinary mastery, lebih cenderung kepada murid itu bagaimana murid untuk menguasai pembelajaran. Nah, emosi yang mempengaruhi saya itu salah satunya kepuasan, Pak. Rasa kepuasan atau rasa kebanggaan. Jadi ada rasa bangga di situ kalau misalkan murid bisa menguasai atau mencapai tujuan dari pembelajaran seperti itu. Itu emosi yang mempengaruhi kecenderungan saya memilih selama ini memilih nilai disciplinary mastery. Kemudian terkait dengan pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, hal baik yang bisa saya ambil itu menurut saya dari diri saya sendiri, bahwasannya ada keinginan kuat untuk membawa murid ini berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran. Namun hal buruknya apa? Karena saya terfokus dari hanya pada satu nilai tadi, akhirnya esensi pentingnya pelajaran PJOK itu menjadi terabaikan. Jadi terfokus hanya satu tadi, hanya keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Namun esensi dari PJOK menjadi terabaikan, esensi lain dari PJOK. Kemudian pertanyaan terakhirnya tadi apa ya? Apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Kalau mengacu kepada nilai-nilai yang ada tadi, saya akhirnya merasa bahwasanya ya belum, karena saya masih terfokus dengan satu nilai saja. Padahal ada nilai-nilai yang lain yang bisa kita bisa menyempurnakan itu ya, menyempurnakan kinerja kita mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Redi. Yang lain ada yang mengomentari tulisannya Kak Redi di babak 2? Jika tidak ada kakak-kakak semua, dengan babak 1 dan babak 2 ini, kira-kira kalau menggunakan framework Borton atau GIP ini udah di level mana nih? Udah sampai mana? Apakah sudah bentuk sebuah refleksi atau belum? Kakak-kakak semua. Silakan angkat tangan yang mau memberikan pandangannya dengan babak 1 dan babak 2 ini, dengan apakah sudah berbentuk sebuah refleksi dengan framework Gibbs ataupun Borton, kira-kira. Silakan Kak Redi lagi, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Sedikit mengomentari pertanyaan dari Kak Maulana tadi. Kalau menurut saya ini baru pertengahan, jadi belum sampai kepada kesempurnaan dari sebuah refleksi. Karena melihat dari framework sebelumnya, itu nanti akan ada tindak lanjutnya, ada perbaikan ke depannya. Dan ini baru pertengahan. Jadi menurut saya ini belum sempurna. Terima kasih Kak Maulana. Jadi kira-kira kakak-kakak kalau dalam model Borton kita udah sampai di tahap apa nih? What, so what, no what? No what? Baru sampai, udah sampai no what ya? Kalau di Borton.
Kalau dari Borton, iya kayak no what. Gimana kakak yang lain? Kalau no what, Kalau hal kalau yang sepakat dengan Kak kalau Reni. know what itu dia udah guru mengidentifikasi proses. Kayaknya Oke, Kak. Oke, Kak Ferdi gimana? Udah sampai mana dengan model Borton nih? Kita dengan tahap kedua tadi, babak kedua tadi. Apakah udah sampai kalau no what itu kan udah selesai ya? Sekarang apa gitu? Udah sampai apa belum nih ke no what-nya? Ada yang memberikan gambarannya. Kalau menurut Kak Redi tadi, kita sudah sampai no what, tapi belum tuntas mungkin Kak Redi ya. Mungkin sebagian sudah sampai ke no what, tapi belum tuntas gitu Kak Redi mungkin ya. Kak Redi juga jadi bingung nih. Iya benar Kak. iya, Iya, karena sudah ada analisis di situ kan. Iya. iya benar Pak, benar itu Pak. Ya, tapi belum tuntas ya. Masih bisa ditambahkan lagi untuk mendapatkan refleksi yang sempurna gitu Kak ya. Iya benar sekali Kak. Oke, lanjut kalau dalam model Gibbs dengan framework Gibbs kita udah sampai mana nih sampai babak kedua kira-kira? Kakak-kakak yang lain udah sampai mana nih dengan framework Gibbs? Apakah sudah sampai ke analisis? Apakah sudah sampai ke Analisis kesimpulan? Kak. Sampai ke analisis ya. Iya Kak. Oke, kita lanjut ini terakhir karena saya kira kakak-kakak semua udah paham bahwa 3 babak ini di babak ketiga baru sempurna refleksinya ya. Karena lihat tadi dari tadi saya lihat arahnya ke situ. Kakak-kakak udah mengerti, paham sampai situ. Kita lihat ke babak ketiga. Nah, ini babak ketiga. Ini harusnya yang barusan ya yang membacakan karena kembali lagi karena ternyata tidak semua rekan-rekan kakak-kakak semua bisa cepat akses ke Google Slide. Jadi kita tetap ambil waktu untuk tetap mengambil pelajaran ya kakak-kakak. Ini babak ketiga. Mari kita lanjutkan pendalaman tulisan refleksi seperti tahapan kesimpulan, rencana tindak lanjut dari Gibbs. Jadi tepat sekali tadi ya kakak-kakak ya, masuk ke kesimpulan dan tindak lanjutnya yang belum. Oke, ini pertanyaan pemantiknya saya akan share, silahkan diisi di babak ketiga. Pertanyaan pemantiknya saya bagikan di chat. Silahkan diisi di babak ketiga. Waktunya 5:07 sama 4 menit ya, Kak ya. Silahkan. Oke, 4 menit mulai dari sekarang. Pertanyaannya mana Kak? Belum ya? Ini di chat Kak. Pertanyaan Di slide pemantik. Iya, di chat. Saya di slide ada ini di slide, ya? Saya bagikan juga di kolom chat. Oke Kak. Iya. Silakan ya dalam waktu 4 menit sudah berjalan.
Kakak-kakak yang sudah selesai boleh raise hand biar kelihatan siapa saja yang sudah selesai. Oke, waktunya habis. Ada yang sudah selesai. Kak Rido, ini udah selesai Kak Rido ya? Sudah Kak, sudah. Oke, siap. Kak Rido sudah selesai. Siapa lagi? Kak Denny udah selesai Kak Denny? Belum Kak, sebentar ya. Oh, belum. Oke. Baru Kak Rido. Kak Nopriyadi belum. Satria. Kak Susilo udah selesai Kak Susilo? Kak Susilo apa sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Saya mau Kak Susilo baca punya Kak Rido untuk dikomentari yang babak ketiganya. Kak Susilo silakan. Oke, baik. Kak Rido, di slide keberapa Kak Rido, Kak? Kak Rido tadi di Slide ke-4. 4 apa kelima? Ke-4. Oke, ini ya. Kelima. Slide Apa? Kak Rido, 4. slide 4. Di halaman 4. Ya. Oke. Silakan Kak Susilo. Saya mendapatkan refleksi dan bagaimana mengimplementasikan dengan baik dan benar. Yang kedua, menurut saya, guru PJOK yang baik ialah memberikan kesempatan belajar yang sama kepada setiap murid yang mengikuti pembelajaran PJOK itu sendiri. Yang ketiga, saya akan memperbaiki cara penyampaian materi kepada siswa karena selama ini saya merasa belum sepenuhnya menjadi seorang guru yang baik. Oke, menurut saya Kak, babak yang ketiga ini untuk Pak Rido Dinata ini sudah sangat baik Kak, sudah bisa merefleksikan dirinya dan bagaimana cara menentukan ke depan saat mengajar nanti Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak Susilo untuk komentarnya pada Kak Rido. Yang lain ada yang mau berkomentar terhadap refleksinya Kak Rido? Atau Kak Rido sendiri mau berkomentar terhadap refleksinya? Nah, Kak Rido gimana? Cukup kayaknya Kak. Oh, cukup, oke. Kakak-kakak sekalian, untuk refleksi tindak lanjut, alangkah baiknya kita menggunakan apa seperti timeline Kak atau waktu. Saya akan memperbaiki cara saya menyampaikan. Nah, akan lebih baik jika misalnya mulai hari ini atau mulai besok, mulai semester berikutnya gitu kakak-kakak. Itu akan membuat kita apa? Jika kita bisa berkomitmen itu akan membuat refleksi kita lebih bermanfaat kakak-kakak. Gitu. Untuk tulisan refleksi yang lain, kakak-kakak sekalian, Kak Rido ini orientasinya oke, dampak dari diri sendiri ke proses dan juga proses yang dirasakan. Dia proses ya orientasinya ya ke proses. Saya akan berbagi cara saya menyampaikan materi. Pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi, jika kita runtut dari awal kakak-kakak dari babak 1, babak 2, dan babak 3, itu akan menjadi sebuah refleksi bagi kita seorang guru PJOK. Dan refleksi ini alangkah baiknya jika tertulis sebagai bahan kita untuk memperbaiki diri untuk mempertahankan paradigma kita sebagai guru PJOK yang reflektif itu Kak. Sehingga pembelajaran yang kita gunakan atau yang kita berikan itu selalu berkembang sesuai dengan kodrat zaman kalau katanya Ki Hajar Dewantara.
Itu kurang lebih pandangan dari saya untuk refleksi tiga babak ini. Kakak-kakak sekalian ada yang mengomentari refleksi tiga babak ini dari babak pertama sampai ketiga. Yang perempuan belum ada suaranya hari ini, kakak. Kak Desiana ada, Kak Desiana? Kak Desi. Masih mikirin dapur kayaknya, Kak. Oh gitu. Atau kali ini. Pikirin jawabannya, Pak, bukan dapur. Oh, mikirin jawabannya. Tadi siapa udah selesai 3 babaknya, Kak? Baik, Kak. Oke, boleh. Kak Ya, siapa, Assalamualaikum Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Leni, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Belum perkenalan dari kemarin, perkenalan dulu lah, walaupun udah lewat. Ya, Perkenalkan, nama saya boleh. Leni Susnita dari SD Negeri 1 Martapura, Kabupaten Oku Timur. Di sini saya akan menanggapi refleksi kita pada sore hari ini. Yang jelas, pertama kita menyadari dulu apa yang sudah pernah kita lakukan, kemudian kita melakukan refleksi diri, mengevaluasi diri untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian kita berusaha menjadi guru yang terbaik untuk anak-anak, menjadi guru yang dirindukan, menjadi guru yang selalu memperlakukan anak sama, memberikan kesempatan anak yang sama untuk terbuka dalam menerima pembelajaran, tanpa harus membedakan anak-anak semuanya yang kita hadapi di kelas ataupun di lapangan. Mungkin itu kakak yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada kekurangan atau yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Leni ya. Terus saya juga mau dengar komentarnya Kak Nopriyadi ada? Kak Nopri, apakah ada? Kak Nopriyadi, komentarnya terhadap 3 babak refleksi ini. Kak Nopri. Oh, error mikrofon. Oke, Kak Nopri. Lewat yang lain. Bentar. Kedaur. Kak Ihwan, ada Kak Ihwan? Kak Ihwan ada? Iya Kak, ada Kak. Boleh Kak, komentarnya terhadap 3 babak refleksi tadi Kak. Iya, terhadap 3 refleksi tadi adalah nilai-nilai dalam pembelajaran adalah untuk selalu merubah diri atau merubah pola belajar gitu aja Kak. Oke. Jadi merubah ke arah mana nih Kak? Ke arah yang lebih baik Kak, jelas. Oke. Sip. Oke, jadi selalu berubah, jadi nggak tetap Kak Ihwan ya, nggak stuck begitu aja gitu ya Kak ya. Iya Kak. Sip. Oke, makasih Kak Ihwan. Kak Juanda, boleh komentarnya Kak Juanda? Ada Kak Juanda? Kak Juanda. Kak Juanda nggak ada ya? Atau lagi nggak memantau? Kak Juanda, oke, saya minta 2 komentar lagi deh. Kak Ulfa. Ya Kak. Boleh Kak Ulfa komentarnya terhadap refleksi 3 babak tadi. Kalau menurut saya, saya akan merefleksi diri saya, yakin
dengan belajar akan menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan siswa tadi lebih baik lagi. Oke. Nah, itu lebih bagaimana cara Tampaknya penyampaian putus-putus, Kak materi Indra. yang tepat. Hmm. Dan juga Pak, saya ingin menjadi guru yang dirindukan saat belajar. Bahkan pelajaran PJOK yang saya akan terapkan nanti menjadi mapel yang merefreshing setelah belajar mapel lain. Artinya setelah belajar pelajaran PJOK itu pelajaran yang menyenangkan yang dirindukan oleh siswa kita. Oke, Itu saja, Pak. Kak Ulfa. Jadi itu refleksinya Kak Ulfa ya. Gimana perasaannya Kak Ulfa dengan model refleksi 3 babak ini? Apakah membantu tidak untuk perbaikan dalam proses pembelajaran tadi, Kak? Kak Ulfa? Terputus suaranya, Kak. Oke, Kak Ulfa, apakah refleksi 3 babak ini membantu tidak untuk perbaikan pembelajaran di sekolah yang Kak Ulfa ampu kira-kira? Klasifikasi atau lebih terkhusus ke frame-frame-nya, Pak. Oke, dengan terkhusus ke frame-frame-nya itu. Cuman Pak, untuk ke depannya gimana? Cuman sebaiknya Pak, saran ke depannya untuk Bapak Malona dan biar efektif lagi dalam proses pembelajaran ini, mungkin bisa menge-share materinya ke dalam grup WA. Jadi teman-teman lain mungkin bisa punya materi awal, Pak. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Sebetulnya materi awalnya tadi yang saya inikan di LMS tadi pagi itu Kak, karena memang program kita ini cukup padat dan kami tidak diperbolehkan membagikan materi modul kepada peserta selain proses yang ada di LMS gitu Kak Ulfa. Memang ketika kita kelewat membaca LMS kerepotan, ya tidak apa-apa. Jadi nanti mudah-mudahan kedepannya iramanya bisa didapatkan semuanya ya Kak. Jadi materinya itu Terima bertahap kasih ya. sebelumnya Pak Maulana. Bertahap. Ya. Ya, oke. Ini Kak Ulfa tadi belum sempat mengisi di Google Slide-nya Kak Ulfa ya. Boleh nanti diisi ya Kak Ulfa ya. Dan yang lain yang belum sempat mengisi di Google Slide, saya bagikan di di grup WA untuk diisi ya. Karena Google Slide ini merupakan salah satu laporan nanti, laporan partisipasi kakak-kakak semua. Oke. Ini masih di kegiatan yang tadi, kita lanjutkan. Jadi sudah Kak Ulfa, Kak Denny, Kak Febri, Kak Indra, boleh Kak Indra ini bagaimana perbedaan tulisan refleksi di masing-masing babak? Ini Kak Indra dengan pertanyaan 3 pertanyaan ini Kak Indra. Perasaan Kak Indra mengerjakan tadi. Ada Kak Indra? Kak Indra Arianta. Adakah Kak Indra? Ya, terima kasih. Oke, silakan Kak Indra. Ini ada pertanyaan pembantunya di ini nih. Di menjelang akhir sesi kita. Ya baik, terima kasih Kak. Benar untuk ini agak, mohon maaf saya ketinggalan nih Kak, karena tadi dari handphone tadi ya tidak support jadi ini, tapi saya
refleksi ini sangat senantiasa mengevaluasi diri, karena kalau tidak ada refleksi berarti kita sudah, bagi saya berarti sudah berasa hebat dan bagus. Tapi dengan kita refleksi kita tetap berbenah bahwa kita tetap untuk mau memperbaiki diri, ya. Dan salah satu wujud menurut saya mengikuti kegiatan ini salah satu bentuk refleksi bahwa merasa ilmu kita ini masih banyak perlunya, masih banyak kurangnya, maka salah satunya mengikuti kegiatan yang sedang kita lakukan proses ini ada salah satu bentuk refleksi menurut saya untuk meningkatkan kompetensi untuk pembelajaran kita di kedepannya. Itu Kak, mohon maaf kalau agak kurang ini Kak, tadi agak ketinggalan. Terima kasih. Oke. Oke Kak Indra, apabila refleksi yang Kakak tulis tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya Bapak menuliskan refleksi Kak? Menurut Kakak, kalau Kakak menulis refleksi tidak dinilai oleh siapapun, kira-kira apa pentingnya Kakak menuliskan refleksi Kak? Ya. Halo Kak Indra, ya. Ya gimana Kak? Jika Kakak tulisan refleksi Kakak tidak dinilai oleh siapapun, maka ya, apakah penting Kakak tetap melakukan refleksi atau menulis refleksi? Ya, bagi saya refleksi memang cenderung biasanya kalau kita menilai diri sendiri itu kadang tidak terlihat gitu kan. Tapi kalau orang yang lain melihat itu biasanya lebih bisa tahu kekurangan atau kelebihan kita. Namun tidaknya kita kalau menulis kita tahu catatan-catatan lah, gitu kan. Catatan apa yang kira-kira yang kita rasakan. Tapi kalau sebaiknya memang ada juga dari rekan atau teman yang juga menilai dari yang luarnya gitu, bukan hanya dari pandangan diri sendiri. Oke, selanjutnya Kak Indra, dengan menulis refleksi ini, kira-kira apa yang Kak Indra lakukan setelah mempelajari refleksi hari ini? Mungkin nanti Kak Indra juga bisa perdalam lagi di LMS, materi di LMS. Selanjutnya, apa yang akan Kak Indra lakukan nih dengan sebuah refleksi ini, dengan benda refleksi ini Kak, ke depannya? Ya. Oke, jadi dengan melakukan refleksi mana tadi? Oke, menurut saya dengan apa yang saya lakukan saat ini terkait dengan refleksi ini mengembangkan konsisten lah gitu Kak menurut saya. Oke. Terhadap apa yang telah ya, terus menerapkannya di segala kegiatan kita gitu. Oke Kak. Terima kasih Kak Indra sharingnya. Saya mau dengar satu lagi deh. Kak Juanda hari ini belum ada suaranya Kak Juanda. Boleh nih 3 pertanyaan yang sama tadi ke Kak Indra, Kak Juanda. Kak Juanda. Juanda ya Pak ya? Maaf Kak, Juanda apa Ya. Pero nih? Juanda Pero. Oh ya, soalnya ada Juanda juga. Ya, bukan Juanda. Kalau Ini Juanda, sepakat Kak dari awal. Juanda Hafid. Ya. Enggak, kan dari sepakat tadi waktu awal kita pertama saya dipanggil Vero, bukan Juanda. Oh biar gitu, nanti, sorry. Ya, biar jangan ya, salah ini kan, soalnya tadi Oke, dibilang biar membedakan, karena ada nama Juanda tadi ada 2 tadi kan. Oke. Kalau saya dipanggil Vero ya, mungkin sepakat itu ya Kak ya. Oke, siap. Kalau salah mohon dimaafkan lagi ya Kak Juanda, Kak Juanda Pero ya. Iya, Kak. Siap. Ya, tadi Kakak ini, saya nggak tahu apakah tadi Kakak dari
Panggil nama saya Juanda tadi, apa nama saya apa nama Kak satu lagi itu nama Juanda juga? Iya, iya, nggak apa-apa. Saya yang salah. Saya karena Oke tadi kan, kan Kak. sudah sepakat Juanda Heeh. satu lagi saya, kalau saya Vero gitu ya. Iya, sip, sip, Kak Vero. Silakan Oh Kak iya, Vero Kak. ini terhadap 3 pertanyaan ini. Ini bagaimana perbedaan yang pertama ya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada. Menurut saya, kalau saya sih refleksi saya tuh kalau yang saya tulis itu berurut ya, menurut saya Pak ya. Iya. Menurut saya itu berurut ya, dari yang bab pertama, 2, dan 3. Kemudian itu ada berkaitan, menurut saya itu berkaitan. Kemudian apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Oh, menurut saya penting, walaupun itu tidak dinilai. Karena itu menjadi acuan saya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya sajikan kepada anak-anak supaya lebih bermakna dan bermanfaat bagi mereka dan menyenangkan. Iya, iya. Dan mungkin tujuannya itu bisa menjadi suatu pembelajaran yang dirindukan anak-anak. Karena menurut saya guru yang paling sukses itu apabila dirindukan sekali dari anak-anak kita. Pembelajaran kita itu sangat dirindukan. Itu menurut saya sih, Pak. Iya, Kak ya. Yang berikutnya, apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan refleksi ini? Menurut saya sih itu harus kita bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan di refleksi itu. Maksudnya, bertanggung jawab itu ya kita laksanakan ke depannya. Jangan cuma hanya ditulis terus ke depannya nggak kita action-nya tidak ada. Artinya kita harus, yang kita tulis itu tetap artinya kita action-nya atau kita lakukan ke depannya yang penulisan refleksi kita ini. Jadi tidak cuma hanya di atas kertas saja. Begitu Kak Ilawan. Terima kasih Kak Vero. Ya, Kak Vero, terima kasih. Jadi yang saya menyoroti bagian terakhir tadi, komitmen ya Kak, dengan bertanggung Ya, jawab. komitmen, benar. Oke. Yang sudah Kak Andi mau berkomentar, Kak Andi ya? Sudah resen Kak Andi? Oke, siap. Terima kasih Kak Maulana atas waktunya. Saya sepakat dengan Kak Vero bahwasannya guru olahraga yang sukses itu adalah guru olahraga yang dirindukan oleh siswanya. Sama halnya waktu pertama kita PKG pertama ada pertanyaan pematik seberapa penting PJOK ini, menurut saya penting. Kita menemukan pertanyaan pematik ini kemudian dipelintir jawabannya seberapa penting PJOK ya. Di dunia kedokteran tidak ada menjawab lebih baik kemarin kalau tidak salah ada pertanyaan pematik itu yang dijawab karena menurut di kalender itu kan tidak ada kalender tuh hari kimia, matika gitu kan, yang ada hari olahraga nasional. Kemudian ada yang menjawab kenapa sangat penting karena kalau berobat di rumah sakit dokter tidak ada ngomong kurang kimia, kurang matematika, tapi kurang olahraga kebanyakan kan. Nah, kita sepakat memang refleksi ini bagi guru olahraga tergolong baru. Karena guru olahraga kalau berbicara bergerak, kerja di lapangan, ya itu nomor 1. Tanpa disuruh pun kita langsung mengangkat tangan. Tapi kalau berbicara menulis sebagai tulisan-tulisan, itu guru olahraga yang sangat lemah. Ini kenyataan yang kita temui di lapangan-lapangan. Nah, refleksi ini kita temukan pertama ya kalau kita di guru penggerak, mungkin di guru penggerak gitu kan Pak Vero ya. Nah, jadi kalau refleksi yang selama ini ya kita merefleksikan diri
sebatas seberapa tingkat keberhasilan kita melaksanakan pembelajaran, dari efisien waktu, kemudian dari runtutan dari pendahuluan, inti ke penutup, kemudian cara penyampaian, itu yang selama ini kita pahami, refleksi yang sudah kita laksanakan, kemudian refleksi diri sendiri, kemudian refleksi rekan sejawat, kemudian refleksi ke peserta didik. Itu sih, makanya ini pembelajaran yang baru, kedepannya kita akan lebih baik lagi, karena refleksi itu cerminan atau gambaran proses pembelajaran kita yang sudah laksanakan menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Apalagi di kurikulum Merdeka ini pembelajaran berpihak kepada murid, pembelajaran sesuai kodrat alam dan zamannya. Terima kasih Pak Maulana dan Bapak-Bapak, tetap semangat. Terima kasih Kak Andi ya. Terima kasih Kak Andi. Kak Ulfa udah angkat tangan, boleh satu terakhir Kak Ulfa? Pergi lempar ya kayaknya. Oke, jadi kakak-kakak memang refleksi ini jarang dilakukan oleh komunitas kita guru-guru PJOK. Saya sempat di kecamatan saya bertanya dari 60 guru olahraga Kak. Dari semua seumur hidup pernah menulis refleksi itu cuma 1 orang. Bahkan saya pun tidak pernah rasanya menulis refleksi yang sungguh-sungguh gitu, yang detail. Kita merefleksi tapi hanya dalam konteks pikiran, sikap, tidak tertulis itu Kak. Nah, ketika rekan saya yang menuliskan refleksi dengan tertulis itu, memang di kala-kala itu prestasi dia di dalam kehidupan, waktu itu dia masih kuliah katanya, dia bisa meraih prestasi yang dia targetkan dalam kegiatan di UKM gitu. Jadi dengan tertulis dan berkomitmen tampaknya akan lebih memotivasi kita untuk lebih baik lagi atau meningkatkan kompetensi kita dan segalanya lah, meningkatkan segalanya, apapun tujuan dari kita menulis refleksi tersebut. Oke kakak-kakak, yang bagian ini sudah selesai. Ini tugasnya. Hasil refleksi modul 1.1 diunggah di LMS. Jadi modul 1.1 sudah selesai kakak-kakak ya. Kakak buat refleksi terhadap modul 1.1 ini, di-upload di LMS, bisa berupa PowerPoint lah atau PDF Kak ya. Kemudian gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda di LMS ini Kak ya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, apakah ada pertanyaan untuk tugas ini Kak? Kalau tidak ada, boleh nanti sambil jalan di grup kita Kak, izin Kak. kita bahas. Ya, izin Kak, Kak Maulana. Ini tugasnya ya, itu, maaf tadi tugasnya itu berbentuk PDF, kemudian berupa slide, berupa seperti PPT atau Word gitu. PPT atau Word gitu kan maksudnya. Untuk bentuknya berupa PowerPoint atau Word atau mind map itu tidak ada ketentuan khusus Kak. Yang penting dibuat dalam PDF, nanti di-upload di refleksi. Ini terhadap modul 1.1 ya Kak ya, yang judulnya refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK ya. Oke gitu Kak Vero, bagaimana? Boleh berupa di Word, boleh di boleh Kak ya, bisa milih apa aja boleh ya Kak ya. Iya Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya kira cukup kakak-kakak. Terima kasih atas antusiasmenya dan semangatnya. Kak Leni, ada yang mau disampaikan dulu Kak Leni sebelum ditutup? Ya Kak, izin bertanya untuk panduannya apa yang sesuai yang kita lakukan tadi, yang kita kerjakan tadi, yang dibuat untuk tugas di LMS ya Kak? Oh, tidak Kak Leni. Boleh seperti itu, boleh menggunakan model-model refleksi yang kakak temukan di modul. Ada yang 4P, ada model
model topi itu ya. Silahkan pakai model manapun yang kakak suka untuk yang pertama ini. Itu Kak Leni, apakah sudah menjelaskan? Oke kakak, terima kasih. Oke, sama-sama. Kakak-kakak sekalian, untuk pembelajaran refleksi ini, oke, Kak Satria dulu deh sebelum saya tutup. Kak Satria, silakan. Kak Satria. Oke, nggak ada ya. Jadi nanti kita masih ada pertemuan materi. Ada nih, Kak Satria, silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya sebelumnya. Ya, Kak. Ya Pak, ini ada beberapa peserta Pak ya, terutama saya Pak yang agak sedikit ketinggalan kegiatan LMS Pak. Dan ini sejujurnya ini Pak baru ngikut Zoom yang kedua. Nah, boleh nggak Pak kalau dalam pengisian tugasnya langsung Bapak di share screen gitu Pak, cara upload tugasnya gitu. Oh, tugas yang ini yang sekarang ini Kak ya? Ya, boleh. Atau tugas yang mana? Sementara yang sekarang langsung di share screen. Kalau ini Pak. Waktu kita sudah cukup panjang Kak Satria. Nanti kita sambil jalan dilihat ini ya. Kita masih ada waktu untuk tugas yang ini Kak. Oh ya Pak. Oke, ini baru mulai setelah ini baru ngerjain tugasnya yang ini Kak. Jadi tenang. Kalau kemarin kan kita belum ada tugas, baru diskusi aja kan yang punya Pak Raga itu kan analisa itu belum ada tugas. Ini baru satu ini tugas nih Kak. Nanti di refleksi kakak-kakak sekalian kita masih ada satu pertemuan lagi di modul 1.4 kalau tidak salah, nanti saya periksa lagi. Ada satu lagi modul 1.1 tapi di sela modul lain gitu Kak. Ini saya kasih gambaran saja. Terus program kita ini modelnya memang perlu agak ngebut ya Kak ya. Nggak berat kalau kita kerjakan bertahap. Tapi memang dia main waktunya cukup cepat. Kalau saya ingat-ingat ketika saya di program guru penggerak jauh lebih leluasa waktunya daripada sekarang. Tapi nggak apa-apa Kak, kita gaskan aja Kak. Semangat 2 bulan ke depan lah. Oke, demikian kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan manfaat bagi kita semua dan juga bagi murid-murid kita di seluruh Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia nantinya. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Semangat. Ya, Kak Dulu Pak. Dokumentasi. Oke. Izin Kak, foto dulu ke dokumentasi Kak. Oke, ya. Foto. Terima kasih sudah mengingatkan Kak Vero. Foto. Oke. Ketua kelas. Kak Andi, foto Kak Andi. Tampilannya nggak full di monitor saya. Oke, di mana yang full? Ada. Bentar. Pak Wahid, minta tolong bantuan Pak Wahid. Sama Pak Rudi. Nggak full. Full ya? Satu, dua, tiga. Tuh. Udah, belum. Oke, nah. Sekali lagi Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih kakak-kakak semua.